Shalom adik-adik. Halo. Kita bertemu kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu HKBP Pagaran Nauli Resort Millennium. Apa kabarnya semua adik-adik? Luar biasa. Oke, sekali lagi kami sapa adik-adik semua yang di rumah ya. Shalom adik-adik Sekolah Minggu. Shalom. Selamat hari Minggu untuk adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Iya adik-adik, walaupun semua aktivitas kita beberapa bulan ini sudah di rumah saja, baik belajar dan juga beribadah di rumah, tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita harus tetap semangat dan bersuka cita. Oke adik-adik Sekolah Minggu, apakah semuanya sudah duduk yang rapi? Apakah semuanya sudah menyiapkan Alkitabnya dan buku lagunya? Karena kita akan bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik semuanya yang di rumah, ayo kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri supaya kita bernyanyi untuk memuji Tuhan, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke adik-adik, gimana? Kita mau bernyanyi lagu lagi? Masih mau bersuka cita? Masih mau. Lagu apa ya? Oke, kita kembali naikkan lagu pujian kita. Harus semangat ya sayangnya, masih berdiri ya. Oke, kita naikkan lagu yang kedua. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi adik-adik.
Oke, adik-adik semuanya, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik semuanya yang di rumah, ambil sikap berdoa yang baik dan yang benar, dilipat tangannya. Tetapi sebelum kita berdoa yang dipimpin oleh Amang Pendeta Resort kita, terlebih dahulu kita naikkan satu lagu pujian, Bapa ku datang padamu. Adik-adik sekolah minggu, mari kita duduk dengan baik, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Engkau yang menyertai anak-anak sekolah minggu HKBP Pagaran Nauli yang berada di rumah masing-masing hingga saat ini. Engkau yang menyertai keluarga kami, orang tua kami, seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Pada saat ini Tuhan, kami akan kembali memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah online ini. Walaupun anak-anak sekolah minggu beribadah di rumah masing-masing, dan kami guru-guru sekolah minggu serta hamba-hambamu berada di gereja. Kami sungguh yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa Engkau yang akan memberkati ibadah online ini. Biarlah anak-anak kami boleh berhenti sejenak
mengerjakan pekerjaan mereka di rumah. Mereka mau beribadah bersama kami dalam ibadah online ini. Biarlah Engkau yang menjamah hati dan pikiran mereka Tuhan, agar mereka boleh fokus, mereka boleh memberikan waktunya beberapa saat untuk mengikuti ibadah ini sampai tuntas. Ibadah ini Tuhan, biarlah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Izinkan kami guru-guru sekolah minggu dan hamba-hambamu melayani anak-anak kami di masa COVID ini dengan ibadah online ini. Kami mengundang Engkau ya Rohul Kudus, agar Engkau bersama dengan kami. Tuhan, ampuni kami dalam dosa pelanggaran kami anak-anak-Mu, agar kami layak memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, adik-adik, kita buka Kidung Jemaat kita akan memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1. Sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Ayat 2 ya Dedi. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Oke, sekarang kita adik-adik, kita akan membacakan hukum Taurat atau Titah. Kita sama-sama ya, kita sama-sama membacakannya. Mem dari sini, adik-adik dari rumah. Kita sama-sama membacakannya, 1, 2, 3, oke kita ucapkan. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Iya, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita kembali bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Pujian Bapa yang Kekal.
Adik-adik, ayat bulanan kita pada bulan Mei 2020 tertulis pada Markus 16 ayat 15. Mari kita buka Alkitabnya dari Markus 16 ayat 15. Kita baca bersama-sama. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikianlah ayat bulanan kita. Oke, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan warta sekolah minggu. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya? Pastinya dalam keadaan sehat ya adik. Sekarang kita mendengarkan warta sekolah minggu. Adapun yang menjadi warta pada minggu pagi ini, yang pertama, ibadah sekolah minggu diadakan secara online. Kami dari guru-guru sekolah minggu mengharapkan adik-adik sekolah minggu dapat mengikuti ibadah online sekolah minggu melalui channel YouTube kita, yaitu HKBP Pagaran Nauli Milenium. Dan yang kedua, diharapkan kepada adik-adik sekolah minggu mengikuti ibadah online seperti di gereja, yaitu dengan berpakaian yang rapi dan juga Alkitabnya disediakan. Dan yang ketiga, ada kabar gembira loh ini dek. Apa itu? Mulai minggu depan, adik-adik sekolah minggu boleh turut berpartisipasi dalam ibadah online kita. Jadi kami memohon kepada orang tua dari adik-adik sekolah minggu untuk memperbolehkan adik-adik sekolah minggu bergabung bersama kami. Dan yang terakhir, kami juga menghimbau kepada adik-adik sekolah minggu supaya dalam ibadah online sekolah minggu ini tetap memberikan persembahan untuk Tuhan. Dan persembahan itu boleh disampaikan melalui Situawek atau guru sekolah minggu atau langsung ke gereja. Demikianlah warta sekolah minggu pagi ini. Shalom. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan warta sekolah minggu. Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Lumban Toruan. Kita angkat satu lagu pujian, Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang
bagiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bisa hari ini memuji dan memuliakan nama-Mu, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang mengajari kami, menerangi hati kami, supaya firman-Mu menjadi penuntun bagi hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Mari kita siapkan Alkitab. Kita buka dari Lukas 11 ayat 9 sampai ayat 13. Lukas 11 ayat 9 sampai ayat 13. Kalau sudah dibuka, kalau sudah dapat, coba diperhatikan ya sekali lagi. Lukas 11 ayat 9 sampai ayat 13. Kalau sudah dapat, marilah kita membaca, tetapi ikuti Bapak Pendeta dari sini membaca, dan adik-adik juga membaca di rumah. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang saya kasihi, ada 3 kata yang perlu kita ingat pada khotbah Bapak Pendeta hari Minggu ini. Coba kita perhatikan di ayat 9, ada 3 kata. Yang pertama, kata mintalah. Kata minta. Semua kita, bahkan adik-adik juga sudah pernah meminta. Atau meminta pertolongan, atau juga meminta sesuatu dari orang tua, atau meminta main-mainan, meminta pakaian, dan yang lain. Jadi adik-adik juga sudah pernah meminta kepada siapapun. Jadi ketika adik-adik meminta, karena adik tidak ada sama kita apa yang mau kita minta. Misalnya kita mau butuh makanan, kita minta pada teman kita. Misalnya kita mau butuh jajan, kita minta pada orang tua uang. Jadi kata mintalah itu yang pertama. Jadi Yesus mengatakan yang pertama adalah mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kepada siapakah kita meminta? Di sini adalah jelas kepada Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan. Apa yang perlu kita minta kepada Tuhan? Misalnya adik-adik berdoa, pertama sekali apa yang adik minta kepada Tuhan? Mungkin ada yang meminta kesehatan, ada yang meminta uang yang banyak, supaya banyak uang orang tuanya, dia juga bisa membeli banyak barang-barang atau makanan. Tetapi
sebagai anak yang baik, anak yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita minta dari Tuhan? Yang pertama sekali kita minta dari Tuhan adalah supaya kebenaran Tuhan itu ada pada kita, supaya Tuhan menuntun kita. Makanya adik-adik pasti sudah pernah dan sudah hafal tentang doa Bapa kami, ya kan? Doa Bapa kami, mari kita sebutkan dulu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hanya di situ dulu. Barulah nanti tentang dirinya yang dia minta, iya kan? Barulah setelah itu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, gitu. Jadi kalau meminta kepada Tuhan, yang pertama sekali kita minta adalah, yang pertama adik-adik minta adalah, bagaimana Tuhan itu mengajarkanmu, bagaimana Tuhan itu tetap menopangmu, menolongmu, dan juga tetap bersamamu. Lalu mintalah kebutuhanmu, berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya. Arti secukupnya adalah bukan untuk rakus gitu. Jadi adik-adik kalau meminta sesuatu pada Tuhan adalah apa yang adik-adik butuhkan, lalu apa yang orang lain butuhkan gitu. Misalnya juga bisa adik-adik meminta kepada Tuhan supaya orang lain mendapatkan makanan atau orang lain disembuhkan. Jikalau kita meminta kepada Tuhan dalam doa, jangan adik-adik hanya meminta untuk diri sendiri, tetapi juga meminta untuk orang lain. Seperti yang Pak Pendeta katakan, supaya misalnya ada teman kita yang sakit, maka memintalah kepada Tuhan dalam doa supaya temanmu disembuhkan. Itu arti meminta. Jadi yang pertama tadi kata meminta. Baru kedua, coba kita perhatikan di ayat 9 itu, carilah maka kamu akan mendapat. Cari. Mungkin kita sudah pernah mencari, adik-adik sudah pernah mencari misalnya sepatu yang hilang atau makanan yang hilang, tiba-tiba dicuri abangnya atau kakaknya, disimpan makanannya di kulkas langsung hilang. 3 jeruk disimpan, sore tinggal 1 lagi karena sudah hilang 2, maka dicari, mana tahu disembunyikan abangnya di kamar gitu. Jadi yang kedua adalah kata mencari. Apa yang adik-adik cari? Di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi adik-adik, yang pertama sekali dicari adalah Tuhan, kebenarannya, kebaikan Tuhan. Itu yang pertama sekali dicari. Maka di dalam doa adik-adik juga harus mencari kebenaran Tuhan, mencari tuntunan Tuhan, supaya di dalam doa itu kita bisa dituntun Tuhan. Dan yang ketiga adik-adik di ayat 9 itu, kata yang ketiga adalah ketoklah. Kata ketok seperti kita mengetok pintu. Jadi kalau misalnya ada minta tolong kepada suatu rumah, maka diketoklah pintunya. Jadi kalau diketok pintunya, maka akan dibukakan. Seperti itulah berdoa itu adik-adik. Bila kita mengetok terus-terus, maka akan dibukakan. Jadi kata yang ketiga ini seperti yang Pak Pendeta katakan tadi, yang pertama mintalah, bukan hanya sekali meminta, tetapi berkali-kali. Yang kedua, carilah, jangan hanya sekali mencari, berkali-kali, terus menerus. Yang ketiga, ketok. Jadi terus menerus diketok. Itulah di dalam doa. Jadi kalau adik-adik juga meminta kepada Tuhan terus menerus, mencari juga terus menerus, dan juga mengetok terus menerus. Jadi itulah kebiasaan kita berdoa. Adik-adik yang saya kasihi, maka kita lihatlah di sini di ayat 11, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Pernah enggak adik-adik orang tuanya memberi ular padahal adik-adik minta ikan? Itu tidak pernah. Maka seperti itulah Tuhan. Kalau Tuhan
akan memberikan sesuatu bagi kita. Jadi tidak pernah ayah kita minta misalnya ikan tetapi diberikan ular. Tidak pernah ayah seperti itu. Jadi betapa baiknya ayah pada adik-adik, lebih baik dari situlah Tuhan yang memberikan apa yang adik minta dari Tuhan. Jadi kemudian kita lihat lagi di sini adik-adik di ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat atau tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Artinya di dalam doa kita meminta. Jadi pada khotbah hari Minggu ini adik-adik kita diingatkan untuk berdoa. Jadi Tuhan itu disapa melalui doa. Sapalah Tuhan itu melalui doa. Kita sudah terbiasa menyapa teman-teman kita, atau misalnya ayah, ibu, selamat pagi ayah, selamat pagi ibu, selamat pagi saudaraku, temanku gitu. Tapi ada juga orang kalau mau disapa, misalnya teman kita di sekolah, disapa dia, mau kemana kawan gitu. Responnya langsung sombong, cuek gitu. Tuhan tidak seperti itu. Kalau manusia ada yang kadang kalau kita sapa, dia sombong, dia cuek, bahkan dia tidak merespon sapaan kita. Tetapi Tuhan, kalau adik-adik sapa di dalam doa, maka Tuhan akan merespon kita. Tuhan akan menyambut kita. Maka adik-adik, semakin rajin kita berdoa, semakin dekat kita kepada Tuhan. Sedangkan pada orang saja, kalau semakin sering kita berteman pada seseorang, kita akan semakin dekat. Adik-adik juga mungkin ada teman dekat main-main di depan rumah, teman dekat di sekolah, apalagi kita dengan Tuhan. Kalau kita rajin berdoa setiap saat, maka kita akan dekat dengan Tuhan. Maka adik yang rajin berdoa akan semakin tahu apa yang baik, apa yang Tuhan inginkan. Maka adik-adik akan semakin pintar, semakin berhikmat, dan adik juga akan tahu apa yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi berdoa itu adik-adik adalah kebiasaan. Jadi kalau orang yang tidak berdoa mati rohaninya. Dia hidup, dia bertumbuh, dia gemuk, dia ganteng, rambutnya bagus. Tetapi karena tidak berdoa dia sudah mati secara rohani karena dia tidak terhubung dengan Tuhan. Karena dia tidak dekat dengan Tuhan. Jadi adik-adik harus dekat dengan Tuhan, supaya adik-adik semakin tahu apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kebiasaan, biasakanlah berdoa, biasakanlah untuk berbuat baik. Ada sebuah cerita adik-adik, ada seorang opung yang sudah berkumis, sudah tua. Opung ini sudah bungkuk-bungkuk berjalan. Jadi dipanggillah cucunya. Dipanggil cucunya, ayo jalan-jalan, dibilang itu. Rupanya di belakang rumahnya ada sebuah hutan di belakang rumahnya. Jadi setelah opung ini mengajak cucunya, pahupunya dalam bahasa Batak, diajaklah. Jadi mereka berjalan mereka. Setelah berjalan sudah beberapa meter ke arah belakang rumahnya, datanglah si opung ini. Dibilanglah sama cucunya, itu ada tumbuhan kecil, dibilang. Kenapa Pung? Itu kecil kan. Lalu si Pung ini disuruh, itu cabutlah dulu. Gampang itu Pung, dibilang gitu. Bisa kau cabut? Bisa. Tumbuhan yang kecil, masih kecil dia. Akhirnya dicabut opungnya inilah. Setelah dicabut, cucu ini dicabut pakai 2 jari karena kecil. Karena akarnya kan masih sedikit, jadi 2 jari. Lalu berjalanlah mereka ke depan lagi sambil melihat pemandangan pohon-pohon, ada juga binatang-binatang berkeliaran. Lalu kemudian datang si opung. Lihat dulu, dibilang sama cucunya. Ini ada tumbuhan, bisa kau cabut, dibilang gitu. Bisa Pung gitu kan. Lalu dicabut dia, tapi karena sudah agak besar tumbuhannya. Jadi karena sudah agak besar, maka dicabutlah tumbuhannya. Tapi si cucunya ini, anak kecil ini, sudah pakai 2 tangan karena akarnya sudah semakin lumayan besar gitu.
Lalu berjalan sama mereka sambil melihat-lihat, sambil melihat-lihat kiri kanan. Akhirnya tibalah pohon yang besar, pohon mangga yang besar. Nah, datang epungnya, itu lihat dulu pohon mangga yang besar. Dilihat anak kecil inilah cucunya, dilihat dari bawah sampai atas, besar kali mangganya pikirnya. Jadi datang lepungnya, cabutlah dulu ini. Dibilang sama cucunya, mana bisa ku cabut itu pung, itu besar mangganya, harus dibuldoser lah, dibilang gitu kan. Kenapa? Itu kan besar. Jadi kenapa? Ku coba perhatikan adik-adik. Jadi tadi dari tumbuhan kecil masih bisa dicabut, akarnya kan masih kecil. Lalu tumbuhan yang kedua masih bisa dicabut walaupun 2 tangan kan gitu. Tapi yang ketiga karena sudah besar mangganya tidak bisa dicabut. Gitulah adik-adik. Kalau kebiasaan adik itu, kebiasaan buruk berakar seperti pohon besar itu tidak bisa dicabut lagi. Makanya adik-adik jangan membiasakan kebiasaan buruk. Misalnya kebiasaan buruk, bangun pagi jam 8, tidak mengerjakan PR, itu. Kalau adik-adik biasakan dari kecil, nanti adik-adik sudah besar, sudah seperti pohon besar itu. Akarnya sudah kuat, tidak bisa diubah lagi gitu. Jadi kebiasaan itu, kebiasaan yang baik harus dibiasakan, kebiasaan yang buruk harus diberhentikan. Jadi kita berdoa juga membiasakan diri supaya terbiasa. Jadi kebiasaan yang baik itu harus adik-adik biasakan. Jadi kebiasaan melawan orang tua jangan dibiasakan. Kebiasaan menjawab abangnya yang sedang berbicara jangan dibiasakan. Nanti jadi pelawan, tidak sopan. Kebiasaan menjawab guru atau misalnya dia melawan dari belakang, dalam bahasa Batak merhatapu, tahu enggak itu? Misalnya disuruh orang tuanya, tapi setelah balik muka dia langsung gitu kan, langsung melawan dia. Itu kebiasaan buruk gitu. Jadi kebiasaan adik yang buruk harus dipatahkan sekarang supaya tidak berakar seperti pohon mangga. Jadi kiranya adik-adik mari membiasakan berdoa, mari membiasakan yang baik supaya bertumbuh kita di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik, diberikan kesehatan, dilindungi Tuhan, dan dituntut Tuhan untuk melakukan yang baik. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, supaya kami di dalam doa kami selalu meminta apa yang kami butuhkan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mencari kerajaan-Mu, mencari kebenaran-Mu di dalam doa kami, dan juga mengetok. Karena bila kami mengetok pintu, Engkau akan membuka. Tolong kami Tuhan, supaya kami semakin rajin berdoa, dan kami membiasakan diri untuk melakukan yang baik, tetapi tidak membiasakan hal-hal yang buruk, supaya tidak berakar sampai besar, sehingga suatu saat nanti ketika kami besar, kami tidak bisa lagi mengubah kebiasaan buruk itu. Kami serahkan hidup kami Tuhan, berkati kami semuanya, berkati keluarga kami, berkati orang tua kami, berkati negara kami, berkati Bapak Pendeta, guru sekolah minggu, dan juga semua orang yang kami kasihi di dunia ini. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengangkat lagu pujian kita sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 455 ayat 1. Mintalah
Adik-adik sekalian, marilah kita sama-sama berdoa. Doa Bapa kami kita ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu untuk semua adik-adik yang di rumah. Tuhan Yesus memberkati.